Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Kristus. Sebelumnya kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada saat ini Tuhan kami berada di sini untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan akan terangi pikiran kami dan hati kami saat ini Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan ini menjadi alat perpanjangan lidah Tuhan, dan apa yang akan disampaikan sungguh keluar dari hati Bapa sendiri. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang Maha Kudus, ampuni segala dosa dan kelemahan kami, karena Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu, agar firman ini boleh hidup menjadi rema di hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, dulu tadi malam saya tidak tidur semalam, badannya panas karena masuk angin dan juga agak lambung. Soalnya kemarin jam 12 siang saya ditelepon sama paman saya di Pekuncen di Barang Utara itu. Nang, dia dunggangnya wis diiseni banyu. Hari kowe ngiseni iwake. Pira Om? Ya kowe bayar nila 400 karo melem Om. Melemnya 100 jadi 500. Tubuhnya di masa saya cari di pindah buah, oh tutup paskan padahal. Buka itu di apa? Pasar ikan beji. Saya beli di sana. Tapi ternyata tumpukan 300 saja sudah pelindungan apa itu, plastik pelindungnya itu udah sampai ke sini di motor. Ya udah sini dulu terus saya berangkat ke Cikawung, ke Kuncen, ya taruh di sana. Jarak jauh, bolak-balik, tengah-tengah kayaknya bocor itu dari. Saya ngebut bocor-bocor sampai sana. Kalau puji Tuhan nggak ada yang mati, cuma gelareng aja 2. Tapi sih nggak mati ya saya kita pengen belajar itu ya, coba peternak ikan. Salitan sini kawan. Tapi jauh itu Pekuncen. Ya nantilah itu ya, coba nanti sampai besar. Tapi pilihnya bibitnya agak besar dikit biar cepat gedenya itu kesana kan lebih pendek gitu. Daripada itu kecil lama banget. Ya udah gitu. Oke, puji Tuhan. Kita akan langsung membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28. Sepertinya sih ayat 1 sampai 15. Itu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tapi saya ingin fokusnya di ayat 11 sampai 15 saja. Matius 28 ayat 11 sampai 15 saja, itu yang menjadi sorotan kita pada saat ini. Baiklah, kalau sudah ketemu semua, saya coba untuk sama-sama kita ya membaca. Saya mulai dari ayat 11, nanti Bapak Ibu Saudara ayat 12 dan berselang-seling seterusnya. Dimulai dari saya dulu. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan ketua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada sergatu-sergatu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini mendarat wali negeri, kami akan bicara dia, sehingga kamu tidak boleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai
sekarang ini. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ini adalah kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi diawali cerita ini dengan gempa bumi yang hebat. Lalu batu penutup kubur itu terguling karena ada malaikat yang turun dari langit. Dan ketika batu penutup itu terguling, malaikat itu duduk di batu itu. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perkara Paskah atau kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah suatu hal yang sangat penting dan merupakan sebuah ajaran inti kekristenan yang sangat mendominir pengajaran Kristen. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, jadi Paskah ini sangat penting karena merupakan puncak dari pengajaran atau teladan atau karya dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada kematian, tentu harus ada kebangkitan. Kebangkitan dimulai dari adanya kematian. Jadi kalau kematian itu merupakan posisi Kristus dalam keadaan manusia, lalu kebangkitan itu posisi Kristus sebagai Tuhan. Ya. Jadi kalau kematiannya itu menunjuk pada kemanusiaan Tuhan Yesus, kemudian kebangkitannya menunjuk pada ketuhanan Tuhan Yesus. Karena kematian itu posisi Kristus kan dalam keadaan sebagai manusia untuk menebus dosa manusia, tentu harus ada darah yang tertumpah. Dan pada saat itu Tuhan Yesus berseru kepada Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, apa? Mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus tidak berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Allahku, Allahku. Artinya apa? Posisi dia saat itu sebagai manusia. Manusia yang menanggung seluruh dosa umat manusia di bumi. Jadi karena menanggung dosa yang sangat besar itu, posisinya terpisah dengan Allah Bapa. Dan itulah karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi puncak ajaran Kristen adalah salib, dan puncak karya Kristus adalah salib. Jadi kalau kita membicarakan tentang firman Tuhan, apapun itu bentuknya, sebaiknya bermuara pada salib. Kita berbicara tentang anugerah, nanti bermuara juga salib. Berkat, kasih karunia, lalu sukacita, kasih, iman, sebaiknya bermuara juga di dalam salib Kristus. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ada dua sakramen dalam gereja. Ada yang tahu apa? Sakramen apa? Dua sakramen dalam gereja: baptisan dan perjamuan Tuhan. Jadi ritual baptisan dan perjamuan Tuhan. Kalau kita melihat baptisan itu simbol apa? Simbol kematian dan kebangkitan Kristus. Lagi-lagi bahwa baptisan itu menunjuk pada Paskah. Lalu perjamuan juga. Perjamuan ada roti dan anggur yang melambangkan daging dan darah Kristus. Itu juga melambangkan Paskah, salib. Lalu ibadahnya hari Minggu.
Kenapa hari Minggu? Karena itu hari kebangkitan Kristus. Kata Minggu dari kata Domingos atau Domingo dari bahasa Portugis yang artinya hari Tuhan atau hari kemenangan. Dan itu menunjuk pada kebangkitan Kristus. Bahkan Injil pertama kali atau Proto-Evangelion dalam Kejadian 3 ayat 15, Injil pertama kali itu berbunyi, keturunan perempuan itu, yaitu Yesus, akan menginjak kepala ular. Tapi ular hanya mampu untuk memagut tumit dari keturunan wanita itu. Ini juga melambangkan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi puncak ajaran gereja, ritual atau apapun, liturgi dari sebuah gereja itu menunjuk pada salib. Karena salib itu sangat penting. Tetapi salib bagi orang-orang yang akan binasa itu suatu kebodohan. Ya, jelas orang-orang yang akan binasa itu kebodohan. Tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Luar biasa ini. Ya. Makanya jangan heran kalau mengolok-olok salib itu sudah dimulai dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih diolok-olok saja. Tapi bagi kita itu kekuatan. Karena Yesus itu satu-satunya sumber keselamatan kita, sumber pengampunan kita. Itu kekuatan kita. Bagi mereka itu suatu kehinaan. Bahkan ketika saya coba masuk ke Facebook gitu, pernah berdebat. Saya bilang kepada rival saya itu, ya seorang non-Kristen, cobalah Anda bertobat sama Yesus. Hanya dia satu-satunya juru selamat Anda itu. Dia bilang apa? Maaf, Tuhan Anda terlalu lemah. Maaf, Tuhan Anda hanya menggunakan cawat. Maaf, Tuhan Anda tidak percaya ketika disalib tidak bisa melepaskan diri. Betulkah begitu? Tidak. Kalau mau Yesus terlalu mudah untuk lepas. Karena dia saja sudah bisa bernubuat 2 hari sebelumnya bahwa dia akan disalibkan. Mudah bagi dia untuk melarikan diri. Atau lepas dari salib pun mudah sekali. Karena Yesus bisa mendatangkan angin ribut, badai, ombak, gelombang diledakkan. Apalagi cuma lepas seperti itu. Tapi kan efeknya tidak ada keselamatan. Kalau tadi selamat, sehat, berarti kita yang tidak selamat. Ya, saya uraikan panjang lebar gitu aja. Dia bungkam itu, nggak bisa meneruskan. Karena memang itu satu-satunya cara itu, dengan cara Allah, bukan cara manusia. Kalau cara manusia itu harus sesuai dengan amal dan ibadah. Tapi kita dengan darah Kristus. Bapak dan saudara dikasih Tuhan, kembali ke Matius 1 ayat 4. Matius 1 ayat 4 dikatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Ini juga aneh, penjaga-penjaga yang teruji sebagai angkatan perang kok bisa takut melihat malaikat turun, ya wajahnya bersinar. Ini dikatakan wajahnya bagaikan kilat, jadi sangat terang wajahnya. Malaikat itu wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Lalu punya power yang hebat, bisa menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Mereka sangat ketakutan. Bahkan dikatakan
seperti mau mati ya, betul ya, seperti orang-orang mati itu di dalam ayat 4. Tapi kata malaikat itu jangan kamu takut. Nah, kata malaikat ini diarahkan ke serdadu-serdadu Romawi atau ke perempuan Maria Magdalena dan ibu Yesusnya. Ke siapa perkataannya? Kepada perempuan intinya. Sebetulnya ini suatu berita kabar gembira bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau kita ikuti serdadu itu, setelah melihat atau menjadi saksi kebangkitan Kristus, mereka ke kota, ke mahkamah agama, dan kita melihat sekarang di dalam judul perikop, dusta mahkamah agama. Dusta mahkamah agama. Dusta itu kebohongan, mahkamah itu pengadilan, agama. Pengadilan kok berdusta gitu ya. Padahal pengadilan itu lembaga yang menentukan kebenaran dan keadilan. Kok sampai berdusta? Apalagi agama, pengadilan agama. Kok bisa? Nah, di sini paling tidak ada dua dusta. Dusta yang pertama adalah dusta perkataan. Matius 28 ayat 12-13. Ayat 12-13 dikatakan di sana, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi imam-imam kepala ini, ya hakim-hakim Yahudi, yang termasuk Dewan Sanhedrin ini, malah mengajarkan dusta kebohongan ya. Aneh sekali ini. Bahkan dikatakan di sana, katakan saja murid-muridnya datang ketika kamu tidur. Sebetulnya ini menggelikan sekali ya. Masa lagi tidur kok bisa melihat murid-murid datang? Ini nggak mungkin ya. Dusta tapi aneh gitu. Tapi dibuat skenario seperti ini. Nah, mengapa harus ada dusta? Harus ada dusta di antara kita. Ada dusta ini karena kalau berita kebangkitan Kristus ini diperdengarkan kepada khalayak ramai, tentu akan menjadi ancaman bagi orang-orang Yahudi, khususnya imam-imam kepala hakim-hakim di pengadilan agama ini. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah nanti imam-imam kepala ini bisa kehilangan pengaruh, bisa kehilangan jabatan, bahkan mereka tidak dipakai lagi oleh rakyat atau tidak dipercaya oleh rakyat. Jadi mereka harus mengorbankan kebenaran dan melakukan penyesatan kepada banyak orang dengan kebohongan. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, seorang Prancis ya namanya Voltaire, itu seorang filsuf. Ya. Kadang-kala kita dengarkan tapi juga kadang-kala tidak, kadang ngomongnya benar, kadang-kala enggak. Nah, Voltaire berkata bahwa kalau berbicara soal uang, semua orang agamanya sama. Kalau berbicara soal uang, semua orang agamanya sama. Tahu maksudnya? Ya,
semua orang bakal mengagungkan uang. Bahkan uang dijadikan Tuhan melebihi Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang sejati. Nah, uang akan mempertegas dan memperjelas karakter seseorang. Kalau karakter orang itu jahat, punya uang banyak, makin tambah jahat. Tapi kalau orang itu baik, punya uang baik, uang banyak, akan jadi baik. Benar apa enggak? Jadi kalau orang jahat punya uang banyak, malah tambah jahat. Artinya dia ingin mencari yang enak-enak, yang membuat kesenangan dan kenikmatan kedagingan. Betul? Nah, kalau orang baik dipercayai dengan uang, dia akan jadi tambah baik. Contohnya dia akan memberikan sedekah, lalu korban bagi Tuhan dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya punya saudara dari anak paman saya, namanya Dodit. Nah, Dodit itu karena Dodit itu ponakan saya juga. Dia Kristen ya, kan bapaknya Kristen, ibunya juga Kristen. Dan dia waktu kecil punya cita-cita, saya kalau dewasa pengen jadi pendeta. Nah, waktu itu sudah dewasa menikah dengan non Kristen, dengan Muslim, wanita Muslim. Tetapi apa yang terjadi? Bapak mertuanya itu memberikan satu ultimatum. Agama kamu apa? Mas, agamamu apa? Saya Kristen, Pak. Oke. Tapi mohon maaf ya, ini saya punya warisan, tapi saya berikan kalau menantu saya itu sama-sama Muslim seperti anak saya, dan bisa mengolah tanah juga, itu saya pasrahkan kepada anak saya. Apabila itu sama-sama iman, sama-sama seiman dalam Muslim. Lalu apa yang terjadi? Dia merenung, Dodit itu merenung, tapi lama-lama mengambil keputusan. Baiklah Pak, saya ingin agama saya bersamakan dengan istri saya, sama-sama Muslim. Oke, gitu. Maka sekarang itu tanah sudah diolah dan kalian berhak untuk mendapatkan warisan dari saya. Dia satu-satunya yang bukan anak kita. Di pelajarannya adalah kadang-kala kebenaran ini bisa diselokkan dengan materi, bisa berpengaruh. Lalu yang jadi viral akhir ini apa ini? Kita mendengar ya, belum lama di Lombok, tepatnya di Nusa Tenggara Barat, itu ada seorang yang dirampok begal ya. Ini dengar ya. Kalau saya namanya di sini disebut Murtede, orang Lombok. Nah, karena mempertahankan diri, membela diri, kedatangan 4 begal itu sama-sama bahwasanya dia melakukan senjata tajam, dan 2 orang itu kena tusuk meninggal, yang 2 preman itu. Tapi anehnya dari pihak polisi malah menyalahkan sang korban ini ya, korban yang diserang itu. Yang dibenarkan malah begalnya. Akhirnya kan jadi polemik di media massa, ramai sekali itu ya.
Artinya apa? Kalau banyak yang protes, keputusan polisi ini dianggap salah ya, karena melukai perasaan keadilan seseorang. Akibatnya sekarang apa? Direvisi lagi hukuman Indonesia bebas sekarang korbannya. Karena takut reaksi masyarakat itu banyak sekali. Jadi kemungkinan ini ada permainan di dalamnya. Paling tidak kalau nggak komisi, koneksi, ya kolusi. Oke, ini yang kedua, dusta yang kedua adalah kesaksian palsu. Ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. 15-nya, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, ini mungkin kekhawatiran dari imam kepala itu kalau sampai kedengaran atasannya lagi. Wali negeri itu bisa gubernur ya. Kalau sampai kedengaran gubernur ini akan jadi resiko. Ya. Soalnya kalau orang tertidur pada waktu menjaga sebuah tugas itu bisa dikenakan hukuman mati. Tetapi dibuat skenario agar mereka dikatakan tertidur dan muridnya mencuri melihat Yesus, seolah-olah tidak ada kebangkitan. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kita saat ini mungkin ya sedang memasuki zaman akhir zaman. Nah, konsekuensi dari akhir zaman adalah iblis sudah mengetahui masanya sudah dekat. Masa penghukuman bagi iblis juga sudah dekat. Oleh karena itu saat-saat seperti ini mereka makin gencar menyerang manusia. Semakin gencar untuk membuat penyesatan. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, ada iman, ada akal. Ini harus ada keseimbangan. Kadang-kala iman ini harus lebih menonjol daripada akal, khususnya di dalam hubungan rohani. Tapi di dalam konteks jasmani, kadang-kala akal lebih tinggi daripada iman. Contohnya membangun rumah ya, itu tidak perlu iman tapi menggunakan akal. Tapi hal-hal rohani seperti berdoa, memuji Tuhan itu menggunakan iman daripada akal. Belum lama ini kita sudah belajar sampai di mana di pemuridan itu. Terus sampai buku 2, 3, 2 ya? 1. Iya. Buku 1. Tapi sudah diajarkan itu pelan-pelan tentang persepuluhan ya. Waktu pelajaran itu tentang dosa itu fine saja. Tentang anugerah, tentang apa lagi? Gereja. Tentang apa lagi? Ya? Kehendak Tuhan ya. Semua baik-baik saja. Tidak ada sanggahan. Happy saja. Tapi ketika masuk ke perpuluhan baru terlihat ada pro dan kontra, ada polemik. Ya, tapi saya yakin di sini yang beriman pasti cenderung untuk melakukan kehendak Tuhan ya. Tapi yang menggunakan akal akan terus menggunakan akalnya dan dia
lebih percaya pada kemampuan diri, tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir ini di dalam ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Makanya orang Yahudi banyak yang tidak percaya kepada Yesus karena Yesus dianggap tidak bangkit. Karena cerita ini, berdasarkan cerita ini ya. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kira-kira umat Israel itu masih disebut sebagai umat pilihan apa enggak? Bangsa Israel masih. Tapi kalau mereka sudah menolak Yesus gimana? Ya. Kalau mereka menolak Yesus itu sudah ada perlindungan lagi apa enggak? Karena mereka mengambil kehendak pilihannya sendiri, kehendak bebasnya, dia tidak mau cari Yesus. Iya. Tuh kemarin ya, waktu hari Senin yang lalu itu Pak Nabi juga mengajarkan, biarkan itu urusan Israel itu Israel, kita urusan kita. Karena mereka sudah mengeraskan hati untuk tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Apapun resikonya biarkan saja mereka. Itu ada programnya sendiri di Alkitab untuk Israel. Ya betul ya. Coba kalau lihat kita lihat di dalam Matius 27 ayat 25. Matius 27 di ayat sebelumnya itu. Matius 27 ayat 25. Ini saya kalau kurang tidur gini, kurang fokus. Matius 27 ayat 25 dikatakan, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesatnya dan diserahkannya untuk disalibkan. Ya, diberi pilihan. Karena Pilatus sebelum tidak ingin Yesus dihukum karena dia tidak bersalah. Lalu diambilkan Barabas ya. Barabas sebagai tandingan. Karena Barabas itu penjahat kelas berat,